Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآيات أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Segenap puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kesehatan. Kita masih diberikan oleh Allah istiqamah dalam iman. Kita masih diberikan oleh Allah istiqamah dalam Islam. Begitu juga Allah masih titipkan kepada kita nikmat sehat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini, dalam rangka beribadah, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Di samping itu pula, ada lagi nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang mana Allah titipkan kepada kita, yaitu nikmat umur. Dari bulan Ramadan tahun yang lalu, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga selawat dan salam, tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang tak kenal dengan kita, yang tak tahu nama kita, yang tak pernah bertemu dengan kita, namun cinta kasih sayang beliau kepada kita sungguh sangat luar biasa. Maka ini dibuktikan nantinya di padang mahsyar, ketika baginda Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang pertama kali yang terucap dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang dikeluarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas kita tahu betapa sayang dan cintanya beliau kepada istri beliau Siti Aisyah, Siti Khadijah. Betapa cinta kasih sayangnya beliau terhadap putri beliau Siti Fatimah, cucu beliau Hasan dan Husain. Namun cinta kasih sayang beliau terhadap keluarga beliau mampu dikalahkan oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pertepatan 2 Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dipertemukan oleh Allah. Dari bulan Ramadan yang lalu, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, bertemu, berpuasa dengan bulan Ramadan tahun ini.
Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, Allah sihatkan badan kita, sehingga kita dapat beribadah, berpuasa 30 hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pada kesempatan Jumat ini khatib tidak membahas tentang puasa. Mungkin nantinya di Jumat-Jumat yang lain ada para ustaz-ustaz kita yang akan membahas tentang puasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah yang singkat pada hari ini, yaitu 5 wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril untuk menyampaikan 5 pesan penting. Tentunya yang disampaikan kepadaku juga disampaikan kepada kita, yaitu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka wasiat Jibril yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan mati, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau hidup seperti apa? Ya. Mau hidup seperti apa? Mau silahkan. Mau hidup menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Mau hidup mengabdi kepada selain Allah, silakan. Mau hidup mengabdi kepada harta, silakan. Mau hidup menghambakan diri kepada jabatan, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat nanti kau akan mati. Suatu saat nanti engkau akan menjadi bangkai. Suatu saat nanti engkau akan menjadi setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Maka selagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, maka pergunakan kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat malaikat Jibril yang kedua adalah, wahbit man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintai apa saja yang ingin kau cintai, tapi ingat suatu saat engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Jika kita ingin mencintai istri kita, silahkan. Jika kau ingin mencintai anak-anakmu, silahkan. Ingin mencintai harta, jabatan, kekuasaanmu, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufarriquhu, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengiringi jenazah kita nantinya ada 3, ya. Begitu nantinya kita mati, yang akan mengiringi jenazah kita ada 3. Yang pertama maluhu, hartamu, ya. Yang kedua wa ahluhu, dan keluargamu. Yang ketiga wa amaluhu, dan amal ibadahmu. Maluhu, harta kita. Sebanyak apapun harta kita, semewah apapun rumah kita, semahal apapun kendaraan kita, harta kita, aset kita yang mampu mengantarkan kita ke gerbang pemakaman kita, maka tidak pernah ada seorang anak yang rela mengkuburkan harta bendanya bersama dengan orang tuanya. Begitu juga wa ahlu, dan keluarganya, ya. Begitu kita nanti yang meninggal, maka sanak pamilih handai tolan, anak istri ikut menghantarkan kita ke atas pemakaman kita.
secinta apapun anak kita kepada kita, secinta apapun anak kepada orang tuanya, sampai detik ini belum pernah ada anak yang rela dikubur hidup-hidup dengan orang tuanya. Begitu juga dengan istri kita, secinta apapun ia kepada kita, sesayang apapun ia terhadap kita, yang dulunya pernah berjanji sehidup semati, itu hanyalah ucapan, realitanya tidak pernah terbukti adanya. Belum pernah sampai saat ini ada seorang istri yang rela dikubur hidup-hidup dengan suaminya. Yang paling setia adalah amaluhu, yang menjadi teman setia adalah amal ibadah, yang rela, yang mau, yang sanggup menemani kita ketika kita hidup dunia, bahkan sampai kita berada di alam barzah. Jemaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi. Lakukan, kerjakan apa yang ingin kau lakukan. Mau berbuat baik silahkan, mau zalim silahkan, mau mengambil hak orang lain silahkan, mau menghina silahkan, mau menendang mengikut silahkan. Fa innaka majziyun bihi. Suatu saat engkau akan dibalas dengan apa yang engkau kerjakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekecil apapun amal ibadah yang pernah kita lakukan, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dosa kita yang pernah kita lakukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu, hari ini kita sudah lupa. Hari ini sudah kita tidak ingat lagi dengan dosa yang pernah kita lakukan. Namun ingat, tidak ada satu titik pun hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu ada malaikatnya Allah yang selalu senantiasa memantau gerak-gerik kita, yang selalu memantau perbuatan kita, kiraman katibin, yang selalu mencatat perbuatan amal baik dan perbuatan amal buruk yang pernah kita lakukan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya di padang mahsyar ada sekelompok manusia yang tersenyum gembira karena menerima catatan amal baik lebih banyak dibandingkan amal buruk. Begitu juga nantinya ada sekelompok manusia yang menangis bersedih, yang manakala menerima catatan perbuatan dosa lebih banyak dibandingkan perbuatan pahala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan pada khutbah Jumat yang singkat pada kali ini, perlu kita baris bawahi, perlu kita renungkan di dalam hati kita bahwa berada di bawah tanah lebih lama dibandingkan berada di atas tanah. Kalaulah kita berada di atas tanah, katakanlah 60, 70, sudah hebat ada yang hidup berumur 80 bahkan 90 tahun. Tapi berada di bawah tanah, kita tidak tahu, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun kita tidak tahu sampai kapan kita berada di dalam tanah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan, mumpung masih ada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih kita diberikan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.